Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil bait nih? Mulai kapan? Dah baca kitab ente? Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan ahlul bait macam-macam. Kiai jika dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci alil bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci alil bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Masimam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil bait nih? Mulai kapan? Dah baca kitab ente? Gak baca kitab? Maksud jadi kiai bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali kita di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya, dan juga mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya mereaksi sebuah video ini, di mana ini ada kiai di Madura marah, ya, emosi dengan sikap dan ucapannya Taufik Assegaf ini, ketua Robito Alawiyah ini, yang mengatakan bahwa ulama yang mengganggu nasab ini pada kerocok-kerocok katanya ya. Kerocok katanya. Waduh, seenaknya aja ini. Sudah numpang kentut ini ya. Iya sahabat, memang seperti itulah ya. Jadi mereka sudah terlalu enak sebetulnya. Sudah terlalu nikmat dia di Indonesia. Sudah nggak merasa kalau dia itu pendatang, pengungsi ya. Dia nggak merasa bahwa dirinya itu siapa. Dia merasa bahwa dirinya adalah tuan. Kurang ajar ya. Ya, nggak hanya kiai yang marah. Kita juga harus marah mendapat perlakuan seperti itu. Ya, sama kok manusia di mata Allah sama, di sisi Allah sama. Yang beda itu hanya ketakwaan, iman dan takwanya yang membedakan. Ya, dan belum tentu kiai-kiai dan ulama-ulama Indonesia itu lebih hebat. Ya. Lebih bagus para Bahlawi daripada ulama-ulama Indonesia misalnya di sisi Allah. Belum tentu. Ada kemungkinan masih lebih bagus ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama pribumi yang takwa, ya, yang iman, yang tidak ada neko-neko melakukan ibadahnya. Kalau mereka bersalawat aja ada yang diharapkan, ya. Memimpin selawat, zikir selawat, udah ada yang diharapkan di samping materi, penghargaan, dan ingin dicintai. Ya, itulah. Jadi ya ucapan-ucapan kayak seperti itulah ya yang memang kadang-kadang menyakitkan hati kita, ya. Menyakitkan hati kita, menyakitkan hati para ulama, merendahkan pada para ulama, dan mereka merasa paling tinggi, lebih tinggi daripada kita. Kita ini pribumi, makanya jangan diam saja. Yuk, kita lawan mereka. Bila perlu kita singkirkan mereka dari tanah tercinta kita ini. Ya, baik sahabat, untuk lebih jelas seperti apa marahnya kiai dari Madura ini ya.
apa Madura apa marahnya dan sampai ngajak apa namanya berdebat di lapangan dia katanya. Baik, kita saksikan aja untuk lebih jelasnya ya bagaimana penuturan dan emosinya Kiai dari Madura ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan ahlul bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul bait ini tidak ada sudah. Ahlul bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ tuh. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja ahlul baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib itu. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya, kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis. Nah, itu ulama. Nah, begitu juga kan, walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama. Nah, ini yang dijamin dengan di Quran. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perhatikan ini. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja, ini ada innama ini. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi, tidak maksum itu. Santrinya aja tidak punya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA, ya. Tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau dzurriyyah Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musyarri nanti ini. Ya, musyarri ini. Udah mancung hidungnya, udah Habib. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warathatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib.
Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah ini ahlul bait, ahlul bait mana? Ahlul bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sangat yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu ini masalah ini nanti ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti ini. Kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan duriah Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. Tes DNA, jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Coba semet itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi, Tola al-Badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini.